Shalom teman-teman semua. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang jomblo yang berkualitas. Dan saya bagi dalam 3 seri. Seri pertama, seri kedua, seri ketiga, masing-masing 15 menit. Dan saya berdoa biarlah pemahaman kita, pengertian kita boleh berubah sehingga kita lebih santai, lebih tenang, tidak khawatiran, dan kita jadi jomblo yang berkualitas. Dan sebelum kita bahas, silakan teman-teman subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan juga berkomentar, saya akan balas satu demi satu. Oke, dan sekarang kita masuk di seri pertama. Saran saya teman-teman, tontonlah seri pertama, seri kedua, seri ketiga, supaya tidak ketinggalan, supaya informasinya lengkap dan kita lebih terberkati. Oke? Seri 1, jomblo berkualitas. Nah, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan adalah, apakah semua orang harus menikah? Apakah semua orang harus menikah? Sebab kenyataannya ada orang-orang tertentu yang sampai akhir hidupnya dia tidak menikah. Saya pergi ke beberapa kota, salah satunya ke Batam. Batam itu wanita lebih banyak dari pria, kurang lebih 3:1. Dan saya beberapa kali ke Malaysia dan ke Singapura. Di sana TKW-nya hampir 99% perempuan. Ketika kita adakan ibadah, TKI-nya hampir 99% perempuan. Laki-lakinya hampir tidak ada. Nah, saya bicarakan ini adalah secara keseluruhan TKI yang kerja. Hampir rata-rata perempuan. Nah, apakah mereka semua harus menikah? Nah, kabar baik untuk teman-teman yang nonton ini mungkin bertanya, terus gimana dong? Aku ini terlahir enggak untuk tidak menikah? Gimana dong kalau begitu? Nah, kabar baik untuk teman-teman, kalau kamu punya hasrat, punya kerinduan untuk menikah, maka itu salah satu tanda bahwa kamu akan menikah. Oke? Nah, untuk menjawab itu, kita baca dalam Matius 19 ayat 12 untuk menjawab apakah semua orang harus menikah. Matius 19 ayat 12 dikatakan gini, ada orang, ini jelas ya, ada orang yang tidak kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Itu yang pertama. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, yang kedua. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, yang ketiga. Oleh karena kerajaan sorga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi teman-teman, tidak semua orang harus menikah. Dan kenyataannya ada orang-orang tertentu mereka tidak menikah sampai hidup mereka berakhir tidak menikah. Nah, ada tiga hal di sini, ada 3 kategori di sini yang mereka tidak menikah. Yang mereka tidak menikah ada 3 kategori. Yang pertama, dikatakan tadi, ada memang yang terlahir tidak untuk menikah. Mereka enjoy. Ya, mereka enjoy. Pastor tidak menikah, tapi mereka enjoy. Nah, jadi memang ada orang-orang tertentu mereka terlahir tidak untuk menikah. Dan itu tidak jadi beban bagi mereka. Itu tidak jadi masalah bagi mereka. Mereka enjoy. Nah, contohnya juga yang lain, yang tidak menikah adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dia tidak menikah. 1 Korintus 7 ayat 3
sampai 7. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 7 dikatakan begini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Yang kelima, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah, ini poinnya. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak bertarak. Yang keenam, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Yang ketujuh, yang paling penting, yang ketujuh adalah, namun demikian, alangkah baiknya dikatakan, kalau semua orang dikatakan, seperti aku tidak menikah. Tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Saya ulang yang ketujuh, ayat ketujuh. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, artinya tidak menikah, tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia yang khas. Jadi ada karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi memang ada orang yang dikaruniakan untuk tidak menikah, dan itu tidak jadi beban. Orang itu santai, orang itu enjoy, karena memang dia terpanggil untuk itu. Karena saya percaya apabila Tuhan memanggil seseorang, maka Tuhan bertanggung jawab untuk orang itu. Dan apabila orang itu terpanggil oleh Tuhan untuk tidak menikah, orang itu enjoy, sukacita, sebab kebahagiaan kan datangnya dari Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi semua orang tidak harus menikah. Dan ada beberapa orang yang tidak menikah karena ketiga hal ini. Yang pertama, memang dia terlahir untuk tidak menikah. Contohnya Rasul Paulus. Yang kedua, tidak menikah dikatakan tadi dikarenakan oleh orang lain. Jadi ada orang-orang yang dia memutuskan untuk tidak menikah dikarenakan orang lain. Mungkin dulu waktu dia pacaran dengan mantannya, ada pengalaman yang buruk. Jadi dia kayak takut untuk memulai satu hubungan. Dan saya ketemui beberapa orang demikian. Saya tanya, kenapa tidak pacaran udah bertahun-tahun? Saya trauma, saya takut, saya khawatir. Dan tidak heran sampai 50 tahun, 60 tahun tidak menikah. Karena apa? Pengalaman buruk di masa lalu. Jadi ada memang orang memutuskan untuk tidak menikah karena pengalaman dari masa lalu, karena orang lain. Yang kedua, ketakutan akibat masa lalu orang lain. Yang tadi masa lalunya dia. Yang kedua, ketakutan akibat masa lalu orang lain. Mungkin dia lihat banyak orang bercerai. Mungkin dia lihat banyak pasangannya dapat kekerasan di pernikahan. Mungkin banyak sampai berakhir tragis. Jadi waktu dia lihat itu, waktu dia dengar itu, muncul sebuah ketakutan. Nanti saya jangan-jangan seperti mereka, seperti keluarga itu, seperti keluarga sana. Ada ketakutan yang menghantui dia. Dan ini yang menyebabkan bahwa dia memutuskan untuk tidak menikah. Nah, kemudian juga ada sebuah kecemasan yang berlebihan. Nanti bagaimana ke depan? Nanti ini bagaimana? Nanti kalau ada anak bagaimana? Nanti bagaimana kalau tiba-tiba pasanganku berubah? Nanti bagaimana kalau saya tidak bisa mengimbangin? Nanti bagaimana tiba-tiba ada hal buruk? Pokoknya kecemasan. Jadi ada hal-hal tertentu
yang buat orang tidak menikah. Yang pertama tadi, orang tidak menikah karena memang dia terpanggil untuk tidak menikah sejak dari kandungan ibunya, dari rahim ibunya, dia terlahir memang untuk tidak menikah. Yang kedua, karena orang lain, mungkin masa lalunya waktu pacaran, mungkin dia lihat karena tetangganya atau temannya atau sahabatnya yang mereka akhirnya berpisah, mengalami satu tekanan, mungkin tersiksa mungkin. Jadi dia memutuskan untuk jangan deh menikah kalau begitu. Ada juga karena kecemasan. Mungkin dia dapat input dari orang-orang nggak bener, teman-teman nggak bener, bahwa menikah itu malapetaka, menikah itu buruk, menikah itu nggak bagus segala macam. Jadi dia ada kecemasan. Karena yang kasih input itu adalah orang-orang yang gagal. Nah, harusnya dapat input dari orang-orang yang menikah, yang berhasil, yang diberkati dan menginspirasi orang. Nah, tapi ada orang begitu. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan ada orang memutuskan untuk tidak menikah dikarenakan kemauan sendiri, dikarenakan kemauan sendiri. Karena apa? Karena dia mau mengabdikan dirinya untuk melayani kerajaan sorga. Jadi saya dapatin orang-orang begini memang pada akhirnya dia full time, full heart, dia sepenuhnya melayani Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia tidak menikah dan dia tidak pusing. Sebab memang dia memutuskan. Jadi ini istilahnya keputusan pribadi. Jadi yang pertama, karena memang dari rahim dia sudah terlahir untuk tidak menikah. Oke. Yang kedua, karena orang lain. Mungkin masa lalu yang buruk dengan mantannya, mungkin temannya, sahabatnya yang pisah, mungkin input-input dari teman-temannya yang gagal menikah. Nah, ini yang buat dia takut untuk menikah, memutuskan untuk tidak menikah. Ada kecemasan yang berlebihan. Dan yang ketiga, tidak menikah karena memang kemauan sendiri. Kalau kemauan sendiri, ini biasanya orangnya lebih enjoy, lebih santai, tidak pusing dengan perkataan orang lain. Nah, tapi kabar baiknya adalah kalau teman-teman bertanya, terus gimana saya? Apakah saya ini terlahir tidak menikah? Nah, kenapa ditanya itu? Iya, soalnya saya udah berumur. Apakah saya terlahir tidak menikah? Terus kenapa ditanya itu? Iya, soalnya susah sekali saya untuk dekat sama orang. Saya pemalu, saya minder. Apakah saya memang terlahir untuk tidak menikah? Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, yang menjadi kabar baik untuk teman-teman semua, sekalipun sudah berumur, yang menjadi kabar baik adalah jikalau kamu ada hasrat, ada kerinduan untuk menikah, maka itu tanda bahwa kamu akan menikah di kemudian hari. Hanya waktu Tuhanlah yang terbaik. Rancangan Tuhanlah yang terbaik. Untuk itu jangan terburu-buru, sebab segala sesuatu ada waktunya. Nah, dan kalau kamu ada passion itu, ada kerinduan itu, maka dipastikan kamu akan menikah di suatu hari nanti. Nah, untuk itu jangan khawatir, jangan takut, perbaiki diri. Ya, apa yang karakter yang kurang pas, yang kurang baik, itu harus diperbaiki lagi, bukan lagi mungkin, harus diperbaiki supaya lebih cepat bertemu dengan pasangan hidupnya, supaya lebih peka, supaya lebih tahu rencana Tuhan. Karena kalau karakter buruk, ya nggak mau tahu lah tentang Tuhan, nggak mau tahu tentang rencana Tuhan. Tapi kalau karakter mau dididik, mau diajar takut Tuhan, nah orang ini gampang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga tidak lama, tidak meleset dari seharusnya, tapi tepat pada waktunya. So ini seri pertama teman-teman, supaya mana tahu ada pertanyaan apakah saya memang terlahir untuk tidak menikah.
ini bisa menolong engkau untuk engkau tidak khawatir, lebih tenang, lebih santai. Dan kabar baik, kalau engkau ada kerinduan untuk menikah, pasti akan menikah. So ini teman-teman yang boleh saya bagikan seri 1. Silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.